علينا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Yang saya muliakan segenap pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munawir Abdurrahim selaku sesepuh pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar. Yang saya muliakan Romo Kiai Haji Muharrir Abdurrahim MPD, yang saya muliakan selaku Ketua Staima Kota Banjar, genap dosen yang berkenan mengikuti ngaji bareng setiap malam Rabu akhir, yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda baru, agenda rutin insya Allah, yaitu ngaji bareng kitab Majmu' Thalasir Rasail. Insya Allah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muharrir Abdurrahim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabi Adam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih efektif, mari kita awali ngaji bareng ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Romo Kiai Haji Muharrir Abdurrahim untuk memandu, untuk memimpin acara ngaji bareng ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minan na'imin walladzi ja'alana minat syakirin walladzi ja'alana minal muta'allimin walladzi ja'alana minal muhibbin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul alamin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Para Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya yang hadir di majelis ini, yang kami hormati khususnya Bapak Ibu dan pondok pesantren, Bapak Ibu dan pondok pesantren Kota Banjar, yang sekaligus juga sebagai pimpinan kita, mulai dari Romo Kiai Haji Munawir Abdurrahim, keluarga Romo Kiai Haji Muslim Abdurrahim, Romo Kiai Haji Muin Abdurrahim, dan keluarga almarhum Romo Kiai Haji Muharrar, keluarga almarhum Romo Kiai Haji Mubarir, Romo Kiai Haji Marsudi Suhud, Romo Kiai Haji Ahmad Putri Hasyim, semuanya beserta keluarga yang kita hormati dan kita dereakan.
Monggo kesempatan ini kita nambahi kegiatan wajifah ngaji bareng setiap malam Rebo terakhir dalam rangka belajar nambahi rasa syukur kita wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatannya yang telah dan mudah-mudahan selalu diberikan kepada kita dan keluarga kita. Lumeber, Rumateng, lembaga dan lingkungan kita. Para hadirin hadirat yang kami banggakan, kita akan menggunakan kitab Majmu' Salasul Rasail dengan metode kami bacakan pola pondok pesantren dengan pola terkib. Setelah itu kami 20 menit kami bacakan, 20 menit kami sampaikan isinya, 20 menit untuk respon dari para hadirin hadirat sekalian. Namun alangkah baiknya kita tawasul dulu supaya kita mendapatkan barokah dari wajifah yang kita jalani ini. Lihat libtiqa'i mardatillah wa ibtiqa'i syafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibtiqa'i ma'unati karamati barakati wasilati awliya illah ulama syuhada lihat diniyah wa likullinati sholakah ila hadatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin atikal ngarnati sawa atikal bar ila arwahi jami khulafa rasyidin syuhada wa sholihin wa fasil muhaddisin a'immatul mujtahidin ulama'il amilin ila arwahi jami awliya illa afdal jarikatul mutabarah ila arwahi jami bali songo ila arwahi jami masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhi alifuna wa jamaah alladzi katabna wa dzukirna fi silsilatil ulumi alifuna wa jamaah nadatul ulama ila arwahi jami masyayikhina wa masyayikhi abaina wa masyayikhi ajdadina wa masyayikhi ikhwanina wa masyayikhi mu'azzisi mujahidi mu'alimi rabi wa tamawaqi jamaah jamiah islamiyah ahli sunnah wal jamaah nahdatil ulama masajid musalla ma'ibah madaris majlis ta'lim majlis ulum majlis khair majlis anwar fi hadal balad wa ila arwahi jamiah baina umatina kun alaina ma fil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil masyariqil lati kama qaribaina makanu khususan abai wa umati wajati man hadara ila hadal majlis khususan khasilah rohim bagi Haji Abdul Rahim Azawjatihi Nyajam wa tamawuna ila rohim bagi Haji Masuki wa zawjatihi bagi Haji Usman wa zawjatihi bagi Matalam wa zawjatihi bagi Haji Badawi Hanafi wa zawjatihi ya Allah bagi Haji Mustali Badawi ya Allah bagi Haji Asfullah Badawi Romoga Haji Muhsin Sanutawam Romoga Haji Muhsin Abdul Rahim Romoga Haji Mubarak Abdul Rahim Romoga Haji Muharrar Fakhruddin Romoga Haji ila Ruhi Romoga Haji Mahsud Muhtan Haji Muhammad Said Muhsan Haji Tamamul Apa bagi Haji Nazir wa zawjati wa usulihi wa furahi wa syaikhim Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan li rohim ali bi hadal kitab Majmu' Salasul Rasail. Laul Fatihah.
أعوذ بالله من بالله من الشيطان أعوذ الشيطان بالله من الرجيم بسم الشيطان الله الرجيم بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الحمد الرحيم لله رب الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن مالك الرحيم يوم مالك الدين يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك الصراط نستعين اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين صراط صراط أنعمت الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير عليهم ولا المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ngaji apa insun iki kitab majmu salah surah sahil kelawan nyebut asma datul Gusti Allah sifatnya Gusti Allah Rahmani zat kamari murah dalam dunia lan akhirat sifatnya Gusti Allah Rahim zat kamaring welas asin dalam akhirat bloko alhamdulillah tawi sekabehane puji kamatang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin zat kang mengerani alam kabeh alhamdulillah adapun segala puji iku lillahi bagi Allah Rabbil alamin yang menjadi Tuhan segenap alam wassalatu adapun rahmat Allah wassalamu dan keselamatannya Allah iku ngala rasulillahi mudah-mudahan selalu senantiasa bagi utusannya Allah rupanya Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu wa ala alaihi wasallam. alihi dan semoga atas keluarganya wa ashabi dan sahabat-sahabatnya ajma'ina semuanya seluruhnya keluarga dan sahabat amma ba'du adapun setelah baca bismillah alhamdulillah ila akhirih fahadha maka adapun ini kitab itu kitabun mukhtasarun kitab yang meringkas kutubil fikhi dari beberapa kitab fikih wa ghairiha dan selain kutubul fikih ngala madhabil Imam Syafi'i atas madhabnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih adapun rahmat Allah alaih moga atas Imam Syafi'i liyakuna supaya jadi kuat lil mubtadi'i bagi orang yang belajar fidinihi di dalam agamanya watasilan dan memudahkan lil khifdi untuk menghafal wabillahi dan terhadap Allah at-taufiqu mohon pertolongan kitabul iman adapun kitab menerangkan iman Islam dan menerangkan Islam wasunnati dan menerangkan hadis atau sunnah iklam ketahuilah ana usuladdin sesungguhnya dasar-dasar atau pokok-pokok agama salah khisalin ada 3 macam al-imanu yang pertama iman wal islamu dan yang kedua Islam wasunnatu dan yang ketiga hadis atau sunnah amal imanu adapun yang dinamakan iman definisi iman bahwa maka iman itu antuk mina engkau beriman engkau percaya billahi kepada Allah wa malaikatihi dan pada malaikat-malaikatnya Allah wa kutubihi dan pada kitab-kitabnya Allah
wa rusulihi dan terhadap putusan-putusan wal yaumil akhiri dan iman kepada hari akhir wa bil qadari dan iman kepada takdir khairihi baiknya takdir wasyarihi dan jeleknya takdir. Khair dan syarihi, khairihi dan syarihi minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ama makna imani adapun maknanya iman billahi pada Allah. Bahwa maka adapun iman kepada Allah anta takidah engkau tekadkan anallah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala ahadun maha esa la syarika tidak ada sekutu lahu baginya lahu baginya Al-Qadim zat yang maha pendahulu tanpa permulaan. La awala tidak ada yang mengawali lahu bagi Allah Hayyun yang maha hidup la yamutu tidak abadiun maha kekal baqin maha tetap lam yazal ora gingsir tidak bergeser wala yazal dan tidak digeser samil aswati yang mendengar semua suara basirul mubsirati yang maha melihat semua yang lahir maupun yang batin. Alimul asya'i yang maha mengetahui semua perkara. Kuliha seluruhnya. Mutakallimun zat yang berfirman. Mutakallimun zat yang berfirman. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, barusan yang kita baca. Oh iya, terus aja. Pertama diawali dengan bacaan Bismillah. Para mulai walaupun di atasnya ada lafaz fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzanbik. Salah satu ayat. Karena pada umumnya bahwa mu'alif atau musonef setiap mau memulai itu baca bismillah. Karena itu kita tadi memulainya dengan bacaan bismillah. Selanjutnya disusul dengan memuji kepada Allah.
Karena segala puji bagi Allah. Sekalipun di bawahnya itu ada keterangan, ada syarahnya. Aisana'u bil jamil ngalal jamil ikhtiyari. Bahwa memuji itu ada 4. Puji qadim ngalal qadim, puji qadim ngalal kudus, puji kudus ngalal qadim, puji kudus ngalal kudus. Pujian atau pujian itu ya bombongan. Dijadikan bombongan. Itu ada 4 macam. Itu semuanya bagi Allah. Kenapa? Ya karena memang hakikatnya, substansinya yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kadang-kadang kita sendiri kepengen juga merasakan dibombong. Apalagi kita sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pendamping para peserta didik kita. Sehingga kadang-kadang kita butuh untuk itu. Kemudian diikuti dengan bacaan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang atasnya udah sholawat ini menjadi salah satu rukun dalam sholat. Oleh karena itu musonef dalam belajar kepada kita setelah baca bismillah dan tahmid itu selalu disertai dengan bacaan sholawat. Satu-satunya bentuk ibadah yang tidak hanya diperintahkan oleh Allah tapi bakal dicontoni yaitu sholawat. Maka banyak hadis dan para ulama juga mufakat bahwa doa yang mesti diterima oleh Allah adalah sholawat. Yang tidak mungkin ditolak. Bahkan ketika kita baca minta 1 kali melalui sholawat akan dikabulkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sangat logis. Karena menyontai kepada kita lalu disertai dengan bacaan sholawat untuk Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Di situ ada kata wangala alihi. Wangala alihi kata Imam Syafi'i itu tidak hanya keluarga biologisnya Kanjeng Rasul, tapi juga kita. Kata Imam Syafi'i itu keluarga itu ada 2, ada keluarga nasabi, ada keluarga sababi. Keluarga nasabi yaitu keluarga zuriyah Kanjeng Rasul, yang sebagaimana kita kenal para habaib untuk yang kakung dan untuk syarifah untuk yang putri, syarif atau syarifah. Syarif untuk kakung, syarifah untuk putri. Juga ada keluarga sababi. Nah, kita ini yang bukan dzurriyyah langsung dari Kanjeng Rasul itu masuk sababi. Sebabnya apa? Sebabnya kita belajar nderek dawuh Gusti Allah, ngedohi larangan Gusti Allah, belajar nderek tuntunan Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketika kita baca sholawat otomatis terbawa.
terbawa dalam doa sholawat tersebut. Sehingga sangat beruntung. Sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan, khususnya di pengalaman kami ketika kumpul kakang santri umumnya anggar kon ngaji pada ngantuk, tapi anggar kon sholawatan tidak ngantuk. Itu kenapa? Itu sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau ngajinya malam. Kon ngaji pada ngantuk, tapi kalau sholawatan tidak ngantuk. Saya kira itu bukti bahwa sholawat itu makbulnya cash. Antara lain tadi itu pada umumnya kalau tidak sholawatan orang ngantuk. Sekalipun kesepuhan kita dulu kalau menidurkan anaknya atau mbahnya kalau menidurkan cucunya, ya seperti Pak Muntaha sekarang itu kalau menidurkan anaknya yang baru lahir pakai sholawat. Iya, pakai sholawat. Tapi bagi orang yang sudah mulai menggunakan akal pikirannya, itu justru malah ketika sholawatan tambah semangat. Tambah semangat. Bukti bahwa sholawat atau limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rasakan sekali pada diri kita. Tapi kenapa juga di sini ada ashabi? Karena memang salah satu ciri khas yang nggak bisa diganggu-gugat, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyertakan ashab. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasul dan sahabatnya Rasul. Itu muqaddimah yang barusan kita baca dalam kitab Majmu' Salasul Rasail yang dianggit oleh Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi, yang mana beliau mengatakan idza tamal ngaqlul mar'i qala kalamuhu wa aikin bi khumuqil mar'i in kana muqsiran. Yang artinya bahwa ketika salah satu ciri kesempurnaan akal seseorang itu bicaranya itu hanya yang penting-penting, yang perlu-perlu, tidak latah ngomongnya di dalam segala hal, termasuk di dalam bergrup, ber-WA grup ya yang perlu-perlu saja, yang perlu-perlu. Itu kata Abu Sa'id Al-Khadimi. Wa aikin bi khumuqil mar'i in kana muqsiran. Karena kalau nggak begitu nanti lebu golongannya wong sing dijuluki khumuq. Orang yang dijulukin khumuq oleh Imam Ghazali. Naudzubillah min dzalik. Mawal khumuq. Khumuq dalam bahasa kita sehari-hari komprung. Komprung. Apa itu komprung? Ya komprung. Komprung itu naudzubillah. Ya julukan yang rapik lah. Julukan yang rapik. Selanjutnya barusan yang kita baca itu setelah baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, bahwa menerangkan bahwa kitab ini yang kita baca, kitab Majmu' Salasul Rasail ini, kitab yang meringkas atau meresum dari beberapa kitab fikih Imam Syafi'i untuk tujuannya untuk menguatkan mubtadi. Siapa mubtadi? Mubtadi adalah orang yang belajar sambil mempraktekkan. Mubtadi.
sebelum jadi mubtadi muta'alim. Orang yang belajar secara teoritik tok. Nah, kalau kelas kita ya kelas mubtadi, sambil belajar sambil mempraktekkan. Bahasane Pak Mahdi sambil menyelam sambil minum. Iya, mubtadi. Kemudian juga memudahkan dalam menghafal bagi seorang mubtadi. Itu di bawah mukadimah sebelum bab pada maudhu atau tema pembahasan yang kita Halo, teruskan. Assalamualaikum. Selanjutnya bab yang pertama tentang iman, Islam, dan sunnah. Musonef mengatakan usuluddin ada 3, dasar-dasar agama ada 3, yaitu iman, yang kedua Islam, yang ketiga sunnah. Jadi kitab ini walaupun kecil, ini kitab yang membahas tentang dasar-dasar agama. Apa itu dasar agama? Yaitu iman, Islam, dan sunnah. Sedangkan iman itu sendiri, kata Mbah Musonef, fahuwa antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Percaya. Jadi percaya. Jadi kata iman itu percaya. Bahasa percaya itu ya percaya, ngandel. Ngandel lawan Gusti Allah, adanya malaikat, kitab dan rusul, hari akhir, qada dan qadar. Itu mana iman secara umum. Sedangkan mana iman secara khusus, iman kepada Allah, anta taqidah anallah ahadul la syarikalah. Menekatkan hati dalam hati kita. Dalam kitab Dasuki, dengan iman itu ya al-iqraru bil lisan, wa taqidu bil adhan, wa tamsilu bil abdan. Bahwa iman itu hatinya meyakini, lesannya ikrar, badannya menjalankan. Itu makna secara khusus. Sedangkan secara umum ya iman. Walaupun sebenarnya kata-kata iman, ya percaya, kadang-kadang kita sebagai orang dia percaya kaikon. Nah, ada koyide, anak koyide, dia percaya panjenengane kayak bisa anu, nyatanya anu dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Berarti makna iman itu ada makna iman secara khusus. Nah, kita sebaiknya mulai belajar terhadap makna iman yang anta kita anallah ta'ala ahadul la syarikalah. Yaitu hati kita mulai musyahadah. Hati kita mulai bersaksi, ya, setiap apa-apa yang terjadi, ini ngersani Gusti Allah dan seterusnya. Kembali maring Gusti Allah. Nah, ini kalau hati kita sudah bisa begitu, itu namanya imannya sudah betul-betul beriman. Nah, kalau begitu logika kita nggak terpakai dong. Justru malah dengan logika kita hidup, jadi iman kita malah jadi tambah kuat. Apalagi di sini dikatakan la syarikalahu qadimun la awalalahu hayyun. Makna qadim di sini tidak ada permulaannya. Beda dengan qadimnya kita. Kalau qadimnya kita kan ada permulaannya. Seperti saya sendiri, qadimnya sejak tahun 1960 sekian. Itu qadim kita. Qadimnya Mbak Mastur.
nggih, ada permulaannya. Enggak qadime Gusti Allah kan mboten permulaannya. Nggih, enggak ada permulaannya mulai kapan-kapannya. Ribuan bahkan ratusan ribu bahkan miliaran tahun yang lalu enggak bisa dibatasi begitu. Nggih. Mana qadim la awala lahu. Hayun la yamut abadiyun baqin. Mana hayun di sini jangan sedak sare boten Gusti Allah. Ini Allah itu tidak hanya sekedar tidak sedak, bahkan tidak sare, tidak ngeliap sama sekali. Kenapa logikanya kalau Gusti Allah nanti sare, nanti ngeliap apa nanti sare, ya bisa bubar dunia niki. Bisa berapa? Karena Allah semuanya yang ngurus. Kalau makna begitu bisa berapa dunia ini. Itu barangkali bahkan tadi sampai lafal baqiyun lam yazal wala yazal. Nggih. Lam yazal wala yazal. Nggih. Makna baqiyun, makna langgeng, makna tetap itu la yazal walam lam yazal wala yazal. Samingul aswat basirul mubsirat, yang maha mendengar, jangan yang bersuara. Milik kemerentek begitu Allah ngerti. Ada kemerentek kayak kita. Itu yang mana basirul mubsirat, samingul aswat. Itu barangkali beberapa yang kita baca tadi. Ya memang masih terkesan masih terkesan simpul-simpulnya, belum terkesan substansi. Yeah. Barangkali ada respon balik dari apa yang kita baca. Monggo kami kembalikan kepada moderator. Kembali kula matur nuwun atas kesediaan para sederek-sederek, konco-konco daya mawon ingkang sami rawuh teng mriki wonten mulai Pak Dr. Arif, Pak Calon Dr. Sarif, ada Mbah Mastur, ada Pak Mun, ada Pak Kun, ada apalagi gantian sih, ganti laptop jadi malah angel ngudi-ngudi kayak. Dan kami kembalikan kepada moderator. Ini kami akhiri wallahu muwaffiq ila kami tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah merespon, syukur ada yang menyampaikan terhadap yang kami berikan lewat grup. Minggu mulai besok barangkali pertemuannya akan datang. Pertemuannya akan datang, Pak Lurah itu meresum apa yang dalam kitab Safinah begitu. Yeah. Enggak. Ya, demikian ngaji bareng yang sudah disampaikan, sudah diimami oleh Romo Kiai Haji Marif Abdul Rahim. Dan untuk selanjutnya silakan kepada para hadirin untuk apabila ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, silakan bisa disampaikan. Pak Sarip, izin Pak Sarip. Oke. Pukun Pak. Mangga Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Begini ini Abah, mohon izin. Ini Pak,
Mas Arif, ke depan barangkali ya untuk pengajian-pengajian yang akan datang, sebaiknya sebelum dimulai itu dikasih rule-nya dulu. Gitu kan. Nah, ini saya lihat, itu kan tadi suara yang disampaikan Laba itu kan agak terganggu dengan peserta lain yang belum unmute mikrofonnya gitu Pak. Jadi suaranya itu saling bertabrakan. Ya sih sebaiknya kalau saat pengajian dimulai, itu semua peserta speakernya di unmute. Jadi tidak apa namanya konflik suaranya gitu kan, tidak ada suara luar masuk ke peserta sehingga suara tadi yang di bacaan kitab itu nggak jelas gitu loh. Jadi dikasih rule atau enggak, kalau enggak dari operatornya kan bisa langsung meng-unmute peserta-peserta yang belum di-mute sehingga suaranya kan bisa jernih. Ya. Itu Oke, masukan. terima kasih, Yang Bang. kedua, secara umum ya jelas sih gitu ya, jelas. Hanya ya bingung juga ya baru kali ini saya ngaji gitu. Biasanya ngajinya kitab undang-undang, sekarang jadi kitab Safinah ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, pengacara ya. Orang Banjar. Mana ya, misalnya amal ngomong kulit malit ya, nama kulit. Izin langsung apa? Oke, Pak Gukun Assalamualaikum. sudah cukup? Waalaikumsalam. Monggo Pak Haji. Cukup Pak Sarip. Terima kasih. Izin Ya, masuk. terima kasih Pak Gukun. Assalamualaikum. Monggo Pak Haji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji bareng yang perdana atau yang pertama saya bisa mengikuti walaupun tadi ya masuk agak kesulitan ya. Ini juga pakai akun anak gitu ya. Kita pindah tempat ya gitu kan. Tadi di awal-awal ada beberapa kendala sih kan. Yang kedua, mudah-mudahan nanti pada pertemuan malam Selasa yang akan datang bisa diikuti oleh sejumlah dosen yang ada. Ini alhamdulillah tadi sudah masuk 15 partisipan itu ya. Mudah-mudahan nanti informasi ini kita akan sampaikan lebih mantap lagi dan bisa diikuti. Yang selanjutnya berkaitan dengan tadi saran dari Pak Kukun, ya memang ada sautan suara antar satu handphone dengan handphone yang lain, nanti bisa dikondisikan ulang oleh bagian operator ya. Mudah-mudahan suara tidak mengganggu suara yang lainnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Bapak kita sehat, nanti masalah bisa membuka kembali pengajian bersama sebagaimana yang telah disampaikan hari ini. Itu saja dulu, kita ganti dengan yang lainnya. Terima kasih. Selamat datang rekan-rekan untuk bersama-sama ngaji bareng ya. Mudah-mudahan membuka kembali memori kita yang lama, pengalaman lama ngaji kitab tidak pernah dibuka lagi. Ini sudah. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Mastur atas saran-sarannya. Yang lain barangkali silakan. Tidak ada mungkin? Halo, silakan yang lain. Sudah cukup? Dr. Arif ada masuk. Pak Muntaha, silakan. Monggo. Saya gunakan tulisan rangkaian munajatan ini. Oh, mohon maaf Pak Ketua. Ini mulai Senin ini sudah mulai perkuliahan semester genap. Mohon doanya di lapangan sebab untuk perkuliahan ini ada dua sistem. Pertama sistem daring, kedua sistem luring. Informasi untuk rekan-rekan dosen PAI yang di semester 6 karena mahasiswanya lagi KKN, maka selama KKN diupayakan untuk menggunakan sistem daring gitu ya, atau luring perwakilan lah, kalau luring gitu ya. Itu informasi untuk sama-sama melaksanakan kegiatan KKN terlaksana, kuliah juga terlaksana. Maka pada rekan-rekan yang ada di prodi dosen prodi PAI, kami sarankan untuk menggunakan sistem daring atau yang lain, atau luring atau penugasan, agar KKN ini bisa lancar itu.
Dan pada minggu pertama ini dimohon untuk bisa kontak langsung dengan para mahasiswa, melaksanakan kontrak kuliah, perjalanan kuliah, kesepakatan bersama, baik waktu maupun tema yang akan kita laksanakan berkaitan dengan mata kuliah yang ditampung. Itu saja, mudah-mudahan mulai pekan ini, mulai Senin, Selasa, ini hari kedua, yang belum masuk, nanti pada waktunya jadwal masuk bisa melaksanakan kontak atau kontrak kuliah dengan mahasiswa agar terjadi kesinambungan atau kebelenan antara jadwal kuliah yang sudah dijadwal dengan pelaksanaan di lapangan. Yang mudah-mudahan kalau toh molor tidak terlalu jauh, namanya jam 14 ya, jam 14 bisa masuk. Itu saja, terima kasih. Silakan yang lainnya. Baik, silakan. Yang lain barangkali ada yang perlu disampaikan. Pak Guru. Juga ya dosen. Apa Quran apa? Oh, biasa menerangi. Ya, kalau tidak ada, mungkin Atau bisa diakhiri cukup, Pak Said itu. Ya cukup. ya, baik. Sekali Halo, lagi terima kedengaran? kasih. Oh, nggih. Iya, silakan. Silakan, Bapak. Baik, boleh kasih. Ini pakai headset tapi nggak ada, nggak kedengaran dari tadi. Iya, Baik. Pak, silakan. Ya, dibuka. Terima kasih. Saya kembali lagi setelah sekian tahun tidak ngaji kitab, ini direct ngaji lagi lah. Coba di sini ada hal yang menarik. Ini ada yang menarik terkait dengan la awwalalahu hayyun. Yang hayyunnya ini. Di sini di bawahnya, di syarahnya itu bihayatihi qadimatun qaimatun bidzati la birruhi. Bahwa pengertian hayat itu sendiri, hayyun, hidupnya Allah itu dengan hidupnya Allah yang terdahulu, yang sendiri dengan zatnya, tidak dengan ruh, la birruhi. Ini kalau kita lihat, apalagi dalam agama sebelah, agama Kristen, bahwa yang disebut dengan Trinitas itu sendiri, bahwa Tuhan itu adalah ada Allah Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Atau Holy Spirit lah kalau dalam bahasa ininya ya. Nah, saya tidak akan jauh membahas tentang keimanan Kristen, karena itu memang beda. Cuman saya ingin tahu sebenarnya azat ini tentu bukan zat, beda sama bahasa Indonesia. Pengertian secara lugawi sama istilahnya itu seperti apa, Bah? Yeah. Mungkin itu dulu nanti. Okay. Monggo, barangkali ada yang lain mau merespon bahwa pengertian zat. Ya, sepengetahuan kita, kula khususnya, zat itu kalau dalam kitab Dasuki itu jirimnya Allah itu zat. Jadi dalam bahasa Arab istilah yang paling lembut itu hanya zat. Tapi zat di sini bukan zat yang seperti yang kita ketahui. Zat yang kita ketahui pun itu jadi dalil, bisa jadi dalil burhan. Zat yang kita ketahui itu bisa jadi dalil burhan, dalil bukti, ora katon wujudnya tapi bisa terasakan. Ini zat itu. Ini. Dan zat itu sendiri, kalau zat sebagaimana yang kita tahu di umumnya kehidupan kita, bisa dirasakan tapi tidak orang katon wujud tapi bisa dirasakan. Jadi
pengertian zat di sini adalah dalam kitab tauhid seperti kitab Sanusiyah maupun kitab Dasuki dan lain-lain adalah cirimnya Allah menggunakan istilah zat karena zat itu sendiri pengertiannya sesuatu yang sangat lembut. Maka beliau Allah SWT punya sifat latif yang lembut. Sifat lembut itu sesuatu yang bisa nembus ke segala ruang, nggak bisa dibatasi oleh apapun. Saking lembutnya. Jadi pengertiannya zat adalah sesuatu yang bisa menembus kepada semua ruang, semua suasana, semua situasi dan kondisi apapun bisa masuk. Jadi tidak ada yang melebihi lembutnya. Itu barangkali kaitan nanti bisa kita cari tambahannya. Nanti kami carikan lagi, coba buka di beberapa kitab terkait dengan zat. Tapi sementara itu untuk merespon apa yang diajarkan oleh Pak Yai Saifullah yang juga dosen, yang juga lurah. Monggo yang lain barangkali ada. Ya, silakan. Barangkali ada dari yang lain, baik itu pertanyaan ataupun merespon apa yang barusan disampaikan oleh Pak Saifullah. Bagaimana Pak Saifullah? Sudah cukup jelas barangkali? Atau masing-masing mencari. Saya juga mencari, jenengan semua juga mencari. Jadi sementara untuk merespon itu yang kami ketahui adalah tentang zat sesuatu, wujud sesuatu, tapi tidak bisa terhalangi oleh apapun sehingga bisa menembus segala ruang dan kondisi situasi. Karena dalam bahasa Arab yang paling lembut ya zat itu. Zat itu. Bahkan zok itu masih lembut zat. Ada zok, ada zat. Kalau zok itu kan rasa. Rasa. Kenapa tidak menggunakan zok? Ya zok karena zok itu dimiliki oleh manusia. Zat itu bisa masuk pada rasa kita sehingga bisa tidak terhalangi oleh apapun. Kita masing-masing mencari kejelasan tentang zat. Baik. Ya baik, silakan. Barangkali yang lain ada yang perlu ditanyakan. Bahasanya disempurnakan barangkali. Saling menyempurnakan. Kita ini kan ngaji bareng ini kayak musyawarah gitu. Kayak musyawarah. Laras, Pak. Bukan ditanyakan tapi saling menyempurnakan. Ayo. Ya, bagaimana? Yang lain? Sampai nunggu yang lain kalau malu turun. Perkuliahan mau dimulai. Ada 50-50. Pak. Ada luring, ada daring. Yang kedua, sudah musyawarah dengan Kemenak apa belum terkait dengan tawaran-tawaran peluang penutupan KKN. Dereng, Mbak. Dengan Kemenak, dengan Kesbang Linmas untuk persiapan penutupan walaupun KKN-nya masih baru mulai begitu. Ya paling enggak nanti awal Maret sudah ada pertemuan terkait pembahasan langkah-langkah penutupan KKN untuk di moderasi beragama. Siapa ya tentunya paling enggak LPM dan LPPM. Syukur
para DPL berkenan untuk bagaimana bermusyawarah dengan Kesbang Linmas dan Kemenag untuk membicarakan itu. Oke. Terkait kiriman porseni karena ada edaran wali kota, saya kira nggak jadi ngirim kayaknya. Nih, belum kontak-kontak oleh Pak Bu Ella dan lain-lain untuk ngirim peserta porseni di Jawa Tengah ini. Tidak harus lah, bahkan mungkin tidak perlu karena apalagi ada edaran larangan dari Pemkot untuk tidak membawa keluar peserta didik gitu. Jam 9. Yang terakhir, kami biasanya kalau dengan kakak-kakak santri itu kan ada diawali munajatan. Kalau besok kita awali munajatan bareng-bareng kurang mboten ya sekitar 5 menitan mungkin barangkali 5-10 menit donga bareng. Nih donganya nanti kami kirim lewat grup. Nih donga yang biasa kami anukan dengan kakak mbak santri, konco-konco mriki. Niku sebelum mulai kita awali dengan munajatan. Pak Syarif masih mute, Pak Syarif. Gambarnya kan ya, Bang. Gambar sebenarnya tak berarti kan liane nyong sebenarnya ora gambarnya nyong. Ora semua ya ibu kok. Nggih. Hah? Ah, jadi ngarakapan boleh rokok gitu. Oke, kalau nggak ada lagi barangkali untuk pertemuan ini kita aturaken matur nuwun untuk yang akan datang diawali munajatan. Munajatan. Nggih, Pak. Nggih. Nanti kami kirim lewat Nggih. grup anunya tulisan-tulisan anunya auratnya. Oke, Nggih. Siap, Pak. Nggih. Sudah cukup, Mbah? Cukup. Baik, terima kasih kepada Romo Kiai Haji Muharrir Abdul Rahim yang sudah membimbing kita dalam pembukaan ngaji bareng kitab Majmu' Lasi Rosail. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat jadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup acara ngaji ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang. Kang. Izin live. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang.